Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan membahas tentang pengertian dan sejarah multiple cropping dengan saya Berlian Audina Nugrahani NIM 159. Saya Nindita Nur Fauzia, NIM 139. Saya Safira Tamevia, NIM 144. Dan saya Labibah Nevita Salwa, NIM 148. Yang pertama yaitu pengantar. Pada prinsipnya, peningkatan produksi tanaman dapat dilakukan melalui perluasan areal tanam, peningkatan produksi satu jenis tanaman dalam satu areal tanam, dan penanaman lebih dari satu jenis tanaman dalam setahun atau dalam satu satuan waktu dan tempat. Namun pada masa sekarang ini, luasan lahan budidaya yang semakin sempit untuk penggunaan lain sudah tidak tepat lagi, sehingga program pengembangan produksi saat ini lebih difokuskan pada upaya peningkatan produksi tanaman melalui intensifikasi, yakni penanaman lebih dari satu jenis tanaman per tahun dalam satu areal tertentu. Next. Pertumbuhan penduduk yang relatif cepat mendorong upaya peningkatan produksi tanaman melalui pengelolaan tanaman dan pengaturan waktu tanam yang tepat pada sebidang lahan melalui penerapan multiple cropping dengan input teknologi dan penggunaan sarana produksi yang tepat untuk memperoleh hasil tanaman yang tinggi dan berkelanjutan. Budidaya tanaman dalam pola multiple sangat menarik meski pada luasan lahan yang sempit seperti lahan pekarangan, apalagi lahan yang relatif luas, dengan memadukan berbagai jenis tanaman melalui pengaturan waktu dan jarak tanam yang sesuai, dalam upaya memperoleh hasil maksimal berkelanjutan. Kemudian multiple cropping sebagai upaya peningkatan produksi. Pada negara-negara yang sedang berkembang, khususnya di daerah tropik, menekankan pada penanaman banyak tanaman setiap tahun atau menerapkan sistem multiple cropping. Secara teori, kemungkinan produksi tinggi dapat dicapai dengan menerapkan 3 pendekatan tersebut, yaitu secara terus-menerus menanam tanaman yang berproduksi tinggi di lahan yang tersedia. Namun adanya fenomena makin sempitnya pemilikan lahan petani, praktik tersebut sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dikembangkan dengan penanaman lebih dari satu jenis tanaman pada sebidang lahan, baik dalam pola tanam campuran, sisipan, sela, maupun beruntun dalam periode 1 tahun. Upaya peningkatan produksi dan mutu tanaman dalam areal yang terbatas pada waktu tertentu dapat dilakukan melalui penerapan multiple cropping. Perpaduan antara aplikasi teknologi dengan kearifan lokal masyarakat seperti pemupukan bahan organik, pengendalian hama dan penyakit terpadu, pengolahan tanah dan pengelolaan tanaman, serta pengaturan waktu tanam berdasarkan keadaan iklim setempat merupakan areal kajian penelitian yang prospektif di masa depan dalam pola tanam ganda untuk melipat gandakan hasil tanaman pertanian. Kemudian pengertian multiple cropping. Multiple artinya ganda dan cropping artinya pertanaman. Maka arti multiple cropping dari asal katanya adalah pertanaman ganda. Secara sederhana, multiple cropping pengertiannya disamakan dengan tanaman ganda atau tumpang gilir, yang artinya pengusahaan berbagai jenis tanaman pada sebidang lahan yang sama dalam jangka waktu 1 tahun. Menurut Stoffkopf, mengartikan bahwa multiple cropping adalah usaha pertumbuhan dan pembudidayaan 2 jenis tanaman atau lebih pada sebidang lahan yang sama dalam waktu 1 tahun. Praktik pengusahaan tanaman dalam multiple cropping meliputi semua jenis tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat seperti tanaman semusim, tahunan, hortikultura, ternak atau ikan yang dipelihara di sawah melalui pola penanaman yang tepat dan sesuai. Faktor lingkungan yang menentukan pola tanam ganda meliputi yang pertama, faktor sosial ekonomi seperti modal, lahan, tenaga kerja, tingkat pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Kemudian faktor yang kedua ialah biofisik lahan, berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta iklim seperti radiasi matahari, curah hujan, kelembapan, suhu, dan angin.
Selanjutnya, untuk manfaat penerapan sistem multiple cropping, yang pertama mencegah tibanya masa paceklik, kedua mengurangi pengangguran musiman, yang ketiga memperbaiki taraf hidup petani, yang keempat menekan biaya produksi dan mempertahankan produktivitas tanah, yang kelima membantu mengendalikan OPT, keenam mengatasi masa kekurangan pangan dan efisiensi SDA, dan yang terakhir mengurangi erosi pada permukaan tanah. Perwujudan multiple cropping yang pertama ada tanam gilir, yaitu menanam jenis tanaman lain berikutnya setelah tanaman pertama dipanen. Contohnya itu panen kapas diikuti dengan penanaman jagung. Lalu ada tanam sisip, yaitu menanam benih atau bibit tanaman berikutnya pada saat menjelang panen. Contohnya itu ubi jalar ditanam pada saat menjelang panen jagung. Lalu ada tanam beruntun, yaitu satu jenis tanaman pada sebidang lahan yang ditanam segera setelah tanaman sebelumnya selesai dipanen. Contohnya padi dengan kedelai di lahan sawah. Tanam sela yaitu menanam di antara barisan tanaman utama tahunan selama tanaman utama tersebut belum menghasilkan atau masih muda. Contohnya padi grogo di antara tanaman kelapa. Lalu ada tumbang sari, menanam lebih dari satu jenis tanaman pada bidang lahan dengan jarak tanam yang teratur. Contohnya padi grogo ditumbang sarikan dengan jagung dan ubi kayu. Lalu ada tanam kepras, yaitu melalui pemangkasan dan memelihara terus untuk menghasilkan panen baru. Contohnya tebu dan padi. Lalu ada tanam campur, yaitu menanam lebih dari satu jenis tanaman tanpa jarak tanam yang teratur. Contohnya itu jagung dan tanaman sayuran di antara tanaman kelapa. Lalu ada sistem surgen, yaitu pengelolaan bidang lahan yang dibagi menjadi dua, yaitu ada lahan kering dan lahan basah, yang disesuaikan dengan jenis tanaman yang masing-masing kondisinya sesuai. Contohnya lahan basahnya bisa ditanami padi dan lahan keringnya palawija. Lalu ada panen tunggal, yaitu terjadinya satu kali panen selama periode 1 tahun. Lalu panen kembar terjadi 2 kali panen selama periode 1 tahun dari 2 kali penanaman. Lalu ada tumpang sari bersisipan, yaitu tumpang sari yang menyusul secara bersisipan. Lalu ada tumpang sari bergilir, tumpang sari yang susul menyusul secara bergiliran, dan ada tanam jejer wayang atau sama dengan tanam bersisipan. Tanam berjalur, yaitu dengan cara satu jalur terdiri dari suatu jenis tanaman dalam beberapa baris. Ada diversifikasi penanaman untuk memenuhi kebutuhan penanam dan masyarakat. Lalu ada pola tanam, yaitu susunan atau urutan tanaman pada sebidang lahan selama periode 1 tahun. Lalu ada sistem bertanam, yaitu penanaman berpola tanam yang sesuai dengan maksud dan tujuannya. Lalu ada pola usaha tani, yaitu susunan atau urutan cabang-cabang usaha tani pada area lahan atau area usaha tani. Lalu ada sistem usaha tani, yaitu sistemnya dari cabang usaha tani sesuai maksud dan tujuan petani tersebut. Lalu ada rasio setara tanah, jumlah luas lahan dibutuhkan untuk penanaman monokultur untuk menghasilkan produksi yang sama jumlahnya. Lalu ada indeks intensitas tumpang sari, yaitu hasil dari perbandingan antara jumlah luas kali umur masing-masing jenis tanaman dalam pola selama setahun. Lalu ada indeks tumpang sari, yaitu hasil dari perbandingan antara jumlah luas masing jenis tanaman dan pola tanam selama setahun dikalikan 100. Lalu ada indeks pertanaman, yaitu hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam dikali setahun, 100 dengan luas lahan yang tersedia. Selanjutnya ada perkembangan multiple cropping. Nah, penggunaan pestisida yang cukup berat menyebabkan meningkatnya resistensi terhadap hama penyakit dan mengurangi musuh alami. Kemudian, kerusakan hutan menyebabkan meningkatnya penggunaan pestisida, kadar garam, dan kehilangan plasma nutfah. Saat ini maupun masa yang akan datang diupayakan peningkatan produksi dengan berbagai rekayasa teknologi, pemakaian bahan kimia seminimal mungkin, serta konservasi dan efisiensi penggunaan lahan pertanian dalam mempertahankan keragaman biologis. Produksi tanaman yang berkelanjutan dapat dicapai dengan menerapkan tanaman campuran, rotasi tanaman, dan segala bentuk perwujudan multiple cropping pada berbagai agroekosistem ketimbang pertanian dengan sistem yang monokultur. Nah, di samping terwujudnya upaya meningkatkan produktivitas lahan dan pendapatan, multiple cropping ini diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan, dan penggunaan legum dimaksudkan untuk meningkatkan kesuburan tanah yang pada gilirannya akan tetap menyediakan kebutuhan unsur hara tanaman sehingga mengurangi ketergantungan pada pupuk kimiawi.
Berdasarkan hasil penelitian Karimuna tahun 2009, ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi bokasi vegetasi yang dilakukan pada musim kemarau ini nyata meningkatkan produksi jagung pada pola tanam tumpang sari dengan kacang tanah. Kemudian berdasarkan hasil penelitian di atas, maka konsep dan peluang multiple cropping dengan segala bentuk dan macamnya memberikan perspektif yang cukup menjanjikan bagi meningkatkan produksi tanaman dalam memperbaiki pola pendekatan produksi pertanian yang dilakukan petani saat ini. Kemudian memasuki sejarah perkembangan multiple cropping, awal perkembangan sistem pertanaman sebelum terjadinya urbanisasi, yaitu yang pertama sistem pertanian bersifat subsisten dengan pola seragam, kemudian penggunaan teknologi sederhana, penggunaan varietas lokal, dan luas area lahan relatif sempit. Praktek multiple cropping di Asia ini cukup maju dan cepat mengalami perubahan. Contohnya adalah Thailand dan Indonesia. Penggunaan naungan pada pola tanam campuran yang sebelumnya berasal dari golongan non-legum beralih ke tanaman golongan legum yang memberi manfaat ganda, yaitu memelihara kelembapan tanah dan sumbangan nitrogen bagi tanaman pokok. Bukti awal multiple cropping. Pada tahun 1887, Wallace melakukan studi pola tanam campuran di India dan menyimpulkan sangat menguntungkan. Dia mencatat bahwa akar tanaman yang berbeda jenis menyerap hara yang berbeda pula, sehingga mengurangi persaingan dan percampuran legum dan non-legum. Tanaman non-legum dapat memperoleh nitrogen yang ditambat oleh tanaman legum. Kemudian sejarah terkini multiple cropping. Perkembangan multiple cropping di Taiwan pada abad 17-an baik karena iklimnya memadai, penanaman sepanjang tahun, laju pertumbuhan penduduk tinggi, dan irigasi yang baik serta merata. Kemudian di India juga menerapkan multiple cropping untuk mengimbangi jumlah produksi dengan pertumbuhan penduduknya yang tinggi sejak tahun 1930. Kemudian yang selanjutnya yaitu sejarah perkembangan terkini multiple cropping. Penelitiannya sudah semakin banyak setelah terjadinya revolusi hijau. Salah satunya yaitu ada di Filipina yang bertujuan untuk mengembangkan pola penanaman ganda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani. Fokusnya ini di tanaman padi, tapi juga ada program di jagung dan kacang-kacangan. Kemudian ada di Kolombia, itu perkembangan signifikan terjadi di Amerika Latin tentang varietas jagung dan kacang-kacangan, dan juga ada di India, yaitu telah mulai mengkaji tanaman lain pada multiple cropping. Next. Yang selanjutnya yaitu perkembangan terkini pengaturan pola tanam di daerah tropis. Ciri-ciri dari daerah tropis yaitu sebagian besar negaranya adalah negara berkembang. Pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, petani kecil tradisional yang hanya memiliki lahan yang terbatas. Namun iklim pada daerah tropis ini sangat mendukung petanaman sepanjang tahun sehingga memiliki pola tanam yang cukup beragam. Ada beberapa pola tanam yang dominan, tapi yang paling sering digunakan yaitu intercropping dan mixed cropping. Persyaratan agronomis untuk melakukan multiple cropping yaitu mampu mempertahankan kesuburan dan kelembaban tanah, menekan pertumbuhan gulma, dan mencegah erosi. Bila tumpang sari yang sesuai persyaratan dapat menghasilkan produktivitas lahan 30-60% dari sistem monokulturnya, maka dianggap lebih efektif dalam penggunaan lahan. Persyaratan tumpang sari yaitu penyebaran akar yang berbeda dalam dan dangkal untuk mengurangi persaingan air dan setara. Memiliki simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan dengan komposisi tanaman. Kemudian tanaman yang rendah berada di tanaman yang tinggi, diselingi tanaman yang rendah untuk sebagai naungan. Lanjutan, meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan menyediakan database yang kuat dan valid, yaitu berisi iklim, kondisi tanah, sosial ekonomi, dan lain-lain. Penentuan waktu tanam yang tepat dengan melihat indeks kecukupan air, penentuan pola tanam, dan pemilihan komposisi serta populasi dalam petak yang tepat, pengolahan tanah, dan perawatan serta irigasi. Demikian presentasi dari kelompok 1. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.